Halo Sobat Gaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Gaze Otaku Room. Dan Otaku Room kali ini akan kembali membahas tentang Danmachi Season 3. Kali ini Danmachi ini sudah masuk episode ke-9. Di episode ke-9 ini Gaze tidak akan panjang lebar karena sudah masuk ke episode tenang atau masa tenang menuju klimaks. Apa ya, bisa dibilang tuh klimaks episode lah ya, dimana pada episode yang 8 kemarin itu kita lihat si Danmachi ini, tokoh utamanya Belcranel itu menyelamatkan seekor monster, dan akhirnya di episode 9 ini dia menjadi seseorang yang dibenci oleh seluruh manusia di dunianya. Ya kalau misalnya dibilang ini salah Belcranel, enggak juga, tapi menurut Gaze sih jadi kasihan juga ya, tokoh utamanya ini dibenci oleh seluruh orang yang tadinya punya kepercayaan terhadap Belcranel. Terus kenapa Gaze langsung ke Belcranelnya? Karena kalau misalnya Gaze bilang di awal itu sudah ada si Ikelos yang ditangkap, ya nggak enak juga ya. Dia udah ketangkap, terus ditangkapnya itu di awal episode ini kita udah cek, langsung diasingkan doang sebagai seorang dewa yang melanggar aturan dunia. Kalau udah lihat itu ya udah selesai, sisanya kita nggak tahu apa-apa. Di episode ini bakal terjadi sesuatu yang seperti di mana gitu kan, karena yang ingin dijelaskan pada episode ini adalah si Belcranel ini intinya jadi semacam tumbal dari Uranus dan dewa-dewa yang tahu ya, yang tahu lagi selain Uranus itu jelas si Hestia sendiri, kemudian ada si Hermes ya kan. Mereka bilang kalau Belcranel ini harus menjadi seseorang yang ditumbalkan. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan satu sisi yang ingin diselamatkan bersama-sama, yaitu si Xenos ini. Terus kalau udah kayak gini, Xenosnya terus kemana? Nah, Xenosnya ini di dalam episode 9 ini dijelaskan bahwa mereka itu terjebak di dalam bawah tanah, mungkin ya, di bawah tanah yang waktu kemarin di tengah-tengah Colosseum tuh tempatnya Ganesha. Nah, di sana tuh tempat para Xenos ini bersembunyi dan menghilang dari peradaban. Jadi mereka ini belum bisa kembali ke dungeon karena apa ya? Tempatnya mereka untuk atau jalurnya mereka ini menuju ke dungeon itu dihalangi oleh Loki Familia. Artinya Loki Familia ini bersiaga karena mereka pasti tahu jumlah monster yang naik ke permukaan itu bukan cuma satu atau dua, melainkan lebih dari segerombolan. Dan di sini Loki ini ingin sekali memberantas seluruh monster yang ada di luar dungeon, termasuk si Winnie sendiri ya. Winnie masih di luar, dan si ketuanya Xenos ini, si Lid juga masih pada di luar. Sampai akhirnya kita tahu bahwa si Belcranel ini ketika dia berjalan di kota pun, setiap penduduk kota tuh langsung mencap bahwa seorang Little Rookie atau gelapnya Belcranel ini ya, Little Rookie ini jadi berkhianat gitu loh. Menurut mereka sih seperti itu. Sayang banget karena menurut Gaze ya, keputusan yang kalian ambil itu biasanya bisa jadi pisau berbilah dua ya. Menurut kita baik, tapi menurut orang lain mungkin lu istilahnya ngorbanin satu kota gitu loh. Jadi kesalahan Belcranel tuh dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak, semuanya benar. Kayak yang waktu Gaze bilang di beberapa episode lalu, kalau ngukut monster ya kira-kira lah intinya sih. Dia udah tahu ini dunianya itu monster itu adalah musuhnya manusia, tapi lu kukut juga gitu loh. Dia maksudnya kukut tuh bahasanya apa ya? Oh, tapi lu piara juga gitu loh. Kukut lah bahasanya, bahasa apa ya, maksudnya diambil terus ditolongin, diselamatkan gitu. Dimana semua orang tuh kalau dungeon yang isinya sudah monster semua, monster ini harus dibasmi, tapi Belcranel beranggapan bahwa monster ini tuh harus diselamatkan, ditolong, hanya karena mereka punya cara pikir dan pola pikir tuh selayaknya manusia. Jadi salah juga itu Belcranel menurut para penduduk. Selain itu, selain si penduduk ini, masalah lain itu adalah Loki Familia yang mengejar monster-monster ini tuh
berjaga di setiap tempat. Artinya kalau mereka menemukan satu, otomatis seluruh monster yang ada atau ikut di rombongan Xenos ini pasti bakal habis oleh Loki Familia. Untungnya si Vels dan Uranus ini ambil tindakan yang cukup cepat dengan berdiskusi dengan si Hermes tadi, baiknya seperti apa, dan memang Belcranel ini seperti yang tadi saya bilang, dia bakal jadi tumbal yang artinya menurut Hermes si Belcranel ini adalah sesosok yang cukup menarik perhatian orang banyak ya, dengan kepolosan dia yang kayak gitu, terus mudah baper lah untuk hal-hal kecil, dia tuh suka kadang-kadang nekat pula gitu. Dan di sini episode 9 itu sebagai pembuka klimaks episode, artinya kita masih punya 3 episode lagi menuju habisnya season 3, dimana episode 9 ini dibuka oleh penyelamatan para Xenos atau memindahkan kembali Xenos ke dungeon. Dan nanti kita nggak bakal tahu nih seperti apa ya di dungeon ini, kayak gimana nih, soalnya Ikelosnya udah diasingin, terus si Dix Paradise-nya juga udah udah bisa dibilang tuh dia mati sama si Minator yang hitam kemarin. Jadi si Astoria kalau nggak salah namanya, terus KJ lupa tuh. Ini masih banyak sekali rahasia yang belum kebuka di Danmachi season 3 ini. Jadi kita harus bersabar dulu. Episode 9 ini pokoknya awal tahunnya kita untuk memahami bahwa Xenos ini di mata Belcranel itu sangat lebih nilainya. Jadi kalian harus bersiap-siap. Nanti bakal lihat apakah si Winnie-nya mati beneran atau perpecahan antara Bel dengan si Ice Wallenstein. Jadi Hestia melawan Loki Family ini bakal dibuka. Itu kemungkinan berawal dari episode 9 ini. Dan kebetulan Kaze pasti upload videonya itu di hari Jumat. Jadi setelah nonton bahasan ini, malamnya ini pasti kita akan langsung nonton updatean terbaru dari Danmachi season 3. Itu pun kalau si fanshare-nya nggak ngaret. Mudah-mudahan aja ya yang anime-anime kayak gini cepet di-upload di News Indonesia. Jadi kasih nggak nyaring lagi di fanshare juga. Supaya apa? Supaya kita bisa nonton sesuatu tuh di tempatnya yang legal. Jadi buat episode 9 ini menurut Kaze sudut pandangnya sih cukup segitu doang, karena episode 9 seperti yang Kaze bilang di awal tadi, itu ini adalah episode tenang. Saatnya kita tuh nggak mikir keras lah. Dari awal kemarin kita udah lihat ketemu si Winnie, awalnya kayak gimana, si Winnie-nya terus jadi monsternya itu gara-gara lepas batunya, terus gimana, terus ketemu Dix yang orang Daedalus yang bisa ngoprak-ngaprik dungeon. Itu kan kita mikir keras tuh dari episode 1 sampai 8. Nah, episode 9 ini kita dipaksa untuk cooldown, tenang dulu. Penonton atau pecinta Danmachi ini waktunya santai dulu. Kita bakal melihat si tokoh utama ini, si Belcranel ini, nantinya dia ngambil langkah tuh seperti apa. Kan posisinya di episode 9 ini semua itu beranggapan negatif terhadap si Belcranel. Artinya kalau misalnya kita ini ya jadi berpikiran nih, ini si Belcranel ini lu salah juga, iya, bener juga, bener. Cuman tujuannya dia ini bakal seperti apa? Kalau yang udah baca komiknya mungkin udah tahu nih hasilnya nanti si Belcranel ngapain di dungeon itu. Tapi kalau yang hanya nonton anime, jadi nebak-nebak dong nantinya ini si Belcranel gimana ya. Terus apakah si Winnie-nya nanti ini jadi mati lagi gara-gara diserang sama Loki Familia atau gimana. Dan itulah fungsinya episode yang cooldown sekarang. Dari episode 9 sama 10 nih bakal ada langkah yang cepat, dimana episode 9 ini nanti nyambungin ke 10 ini mulai bakal naik lagi. Jadi kita tungguin aja episode berikutnya di hari Sabtu pagi. Dan selamat menonton. Terus nanti seperti biasa Kaze bakal nungguin
komentar-komentar kalian mengenai Danmachi season 3 ini. Oke, jadi untuk bahasannya si Danmachi season 3 ini mungkin Kaze agak sedikit berlipat juga ya dari obrolan tadi itu. Soalnya si episodenya sendiri itu memang sangat cepat dan Kaze bingung untuk harus dari mana nih obrolannya. Kalau semua dibahas itu waktunya nggak akan cukup. Tapi kalau misalnya Kaze nggak buka suara, jadinya ini Danmachi itu stuck gitu di episode 9 ini. Nggak stuck juga sih, ini memang seperti yang tadi Kaze bilang, ini adalah episode khusus untuk seluruh fansnya itu tenang. Ya udah, Kaze akan memberikan informasi itu yang sependapatnya Kaze aja, yang Kaze udah tonton kayak gimana terhadap si Danmachi episode 9 ini. Oke, kalau begitu untuk bahasannya si Danmachi episode 9 season ketiga ini mungkin cukup segitu dulu, dan Kaze akan memberitahukan di setiap Silver Kaze Otaku Room itu semuanya adalah pure pendapatnya Kaze. Jadi kalau misalnya kalian punya jawaban atau pertanyaan, kalian boleh tinggalkan di bawah kolom komentar. Nanti di bawah kolom komentar ini kalau Kaze masih punya banyak space waktu dalam satu video, Kaze bakal bacain komentar-komentar kalian. Kemudian Kaze bakalan berdiskusi bareng dengan sobat Kaze semuanya. Itu pun mungkin nantinya bakal Kaze seleksi komentar mana yang kira-kira Kaze bacain. Kan biasanya Kaze masih dibuka aja semuanya terus Kaze bacain satu-satu. Kalau sekarang mungkin Kaze bakal dipilih komentar yang lebih bagus, Kaze bakal bacain. Terus kalau misalnya kalian punya informasi yang lebih akurat tentang yang Kaze bahas, coba deh kalian juga tuliskan di bawah kolom komentar dan kita akan saling, jadi kayak Kaze itu jadi tahu nih kurangnya Kaze di mana. Dan itu kembali lagi, segmen Silver Kaze Otaku Room ini memang tujuannya adalah sebagai wadah untuk para pecinta anime lovers, bukannya sebagai tempat orang yang ternyata ini pendapatnya asal-asalan. Enggak, karena Kaze juga masih orang yang senang nonton anime, tapi kan nggak sedetail. Mungkin aja ada yang nontonnya tuh lebih fokus daripada Kaze dan dia bisa paham tentang ceritanya, dan Kaze ini kan kurang tahu. Siapa tahu, Bang, ternyata di episode 9 tuh ada yang kayak gini. Nah, itu di situ Kaze bisa tahu. Nanti kita bisa saling tukar pendapat, kan lebih asik ya kan. Intinya sih begitulah Silver Kaze Otaku Room yang selama ini Kaze bikin. Oke. Terakhir Kaze bakal sedikit kasih kekurangannya di Danmachi episode 9 ini. Menurut Kaze ya kekurangannya itu adanya di si Belkranelnya, dimana dia terlalu cepat ngambil keputusan untuk menyelamatkan seekor monster ya. Ekor monster ini, dan akhirnya satu kota ke bawah-bawah. Jadi sebenarnya bukan kekurangan juga sih, cuman tanpa dia mikir panjang, itu teman-temannya ini juga jadi korban. Untungnya temennya ini sudah pada paham kondisinya si Belkranel yang tidak pernah mikir panjang, apalagi udah masuk ke perasaan tolong menolong. Itu untungnya satu Familia Hestia ini udah pada ngerti sifatnya si Belkranel. Kalau misalnya ini ada di dunia nyata, kemungkinan misalnya si Belkranel ini adalah sobat Kaze sendiri gitu. Kalau misalnya itu kalian tiba-tiba ambil tindakan dan teman kalian nggak ngerti, yang ada kalianlah yang bakal ditinggal. Dan itu adalah kenyataan di dunia nyata. Untungnya ini anime gitu. Kalau di anime ini, jadi kita bisa sekalian belajar. Oh iya ya, kita tuh harus benar-benar paham terhadap teman kita sendiri dan bukan orang yang asal judge aja. Karena terkadang di setiap tindakan seseorang itu, kalau yang tindakannya adalah orang yang benar-benar mengerti kondisi, dia memahami seseorang, dan itu pasti yakin lah orang tersebut mengambil tindakan itu justru untuk kebaikan semuanya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi pelajaran yang penting dalam sini adalah supaya enak gitu ya, kalau kalian mengambil keputusan, cobalah minimal berdiskusi dengan teman kalian dulu. Jangan asal ngejar dulu, oh ini terka-terka dia bakal gini, itu nggak akan beres.
kecuali orangnya sudah sangat dekat. Kalau orangnya udah sangat dekat, kita ya kayak ini lagi, kayak familianya si Hestia ini, dia udah ngerti si Belkranel ini seperti apa. Tanpa dia diskusi juga kita udah tahu, oh ini orangnya kayak gini. Tapi kalau misalnya orangnya agak sedikit maaf ya, dablek gitu, terus dia cuma sekedar menerka, oh nanti bakal gini bakal gitu, ujung-ujungnya bakal rusak di belakang. Intinya sih begitu. Oke, untuk Danmachi season 3 episode 9 menurut KZ sebegini dulu. Sudah cukup lah ya, 10 menit ini KZ sampaikan tentang episode ini. Jadi KZ bakal tunggu komentar kalian seputar bahasan kali ini. Terus juga kalian ingin bertanya lebih atau ingin bergabung dengan komunitasnya KZ persilahkan kalian lihat di bawah kolom deskripsi. Di sana ada sebuah link yang terhubung dengan grup penuh para anime lovers. Di situ ada lembaga konservasi wibu. Kalian bisa langsung cek aja di bawah kolom deskripsi. Klik di sana, join, tanyakan anak-anaknya tentang anime-anime lebih lanjut. Oke, intinya yang bisa kasih sampaikan adalah seperti ini dulu. Terima kasih buat kalian semua. Akhir kata KZ mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan Silver KZ Otaku Room berikutnya. Dadah.